Halo, perkenalkan nama saya Haitham Fahri. Pada video ini, untuk tugas tambahan sistem operasi modul 3, di sini saya akan membuat rangkuman materi untuk tugas pendahuluan di modul 3 kemarin. Yang pertama itu membahas mengenai proses dan siklus hidupnya atau proses cycle. Nah, jadi proses dalam sistem operasi adalah program yang sedang dieksekusi oleh CPU. Jadi ketika kita buka browser, web, atau misalnya muter musik, nah dan itu untuk kayak menggunakan aplikasi lainnya, itu adalah sebuah proses, yang dimana setiap proses itu memiliki siklus hidup yang menggambarkan perjalanannya dari dia dibuat sampai hingga selesai. Nah, eh, jadi dari eh, siklus hidup itu ada beberapa status-status yang saling berhubungan yang berupa tahapan-tahapan yang membentuk life cycle dari proses dalam sistem operasi. Nah, ada beberapa jenis. Yang jenis yang pertama itu ada two state model. Nah, di model ini tuh model yang paling sederhana, di mana proses hanya bisa berada di salah satu dari dua kondisi, yaitu running, yaitu proses sedang aktif menggunakan CPU, atau tidak berjalan atau not running, di mana proses menunggu giliran bisa karena menunggu input, resource, atau sedang dijeda. Nah, ketika proses baru dibuat, ia masuk ke status tidak berjalan. Dispatcher atau jadwal yang bertugas mengalokasikan CPU akan memindahkan proses ke status berjalan ketika CPU sedang kosong. Nah, lanjut ke mode selanjutnya yaitu five state model. Nah, ini perluasan dari model tadi two state untuk menangani situasi di mana beberapa proses tidak siap dieksekusi karena menunggu input atau output dan sinyal lainnya. Nah, di masa saja tuh ada uh, new gitu proses baru saja dibuat dan menunggu dipindahkan ke memori utama. Terus ada state ready, di mana tuh proses sudah dimuat di memori dan menunggu giliran untuk mendapatkan CPU. Jadi nunggu giliran untuk kalau CPU-nya tersedia atau enggak. Atau sudah running, proses sedang dieksekusi oleh CPU, terus ada waiting atau block. Jadi ini state-nya itu proses itu menunggu selesainya operasi input-output atau sinyal tertentu. Hmm. Nah, terus ada terminated atau selesai. Jadi ini state di mana proses telah menyelesaikan eksekusinya atau dihentikan. Nah, lanjut ke model yang terakhir itu ada model 7 status atau 7 state model. Nah, ini dia menambahkan dua status suspended yang digunakan ketika sistem kekurangan memori utama. Jadi proses bisa dipindahkan ke penyimpanan sekunder. Jadi kurang lebih sama, dia bakal ada baru tadi ya, atau new new proses yang baru dibuat, terus ready, terus ini running, waiting, ini terminated atau uh, ya terminated selesai, terus suspended ready. Nah, suspended ready ini proses siap dieksekusi, namun sementara dipindahkan ke storage sekunder karena keterbatasan RAM. Jadi terus ya setelah memori utamanya udah udah bisa udah kosong, dia bisa langsung dimasuk ke, jadi ntar alurnya dia bakal langsung ke state ready gitu. Nah, terus ada suspend block, dimana kalau suspend block ini proses sedang menunggu input output juga dipindahkan ke storage sekunder gitu. Nah, karena dia suspended block, jadi ntar dia alurnya bakal ke waiting dulu. Jadi misal kalau dia ntar dari RAM-nya udah bisa menampungnya, dia bakal ke waiting dulu baru mungkin bisa ke state ready.
Terus ada CPU bound sama input output bound ini itu proses yang banyak melakukan komputasi gitu, sedikit input output. Nah, kalau input output bound itu proses yang sering menunggu operasi input atau output. Jadi proses terkait CPU menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan komputasi, sedangkan ini yang input output bound itu yang terikat input output menghabiskan lebih banyak waktu untuk menunggu operasi input output. Nah, terus untuk selanjutnya itu ada perbedaan dari proses dan thread. Nah, proses dan thread ada dua unit eksekusi dalam sistem operasi, namun dia memiliki karakteristik yang berbeda gitu. Dimana kalau misalnya proses sendiri itu program yang sedang berjalan secara mandiri. Nah, kalau thread itu bagian atau unit eksekusi dari sebuah proses gitu. Jadi thread itu bagian dari proses. Nah, terus perbedaannya itu kalau proses itu membutuhkan waktu lebih lama untuk dibuat dan diakhiri. Kalau thread itu lebih cepat untuk dibuat dan diakhiri. Nah, terus kalau misalnya proses yang dia tuh dianggapnya tuh heavyweight dan juga kalau misalnya thread tuh lightweight dan juga dia memiliki ruang memori tersendiri. Jadi dia punya address space sendiri. Kalau misalnya thread tuh dia berbagi memori dengan thread lain dalam proses yang sama. Terus kalau komunikasi antar proses butuh mekanisme IPC atau interprocess communication. Kalau misalnya thread enggak, komunikasi thread tuh eh, dia bisa bebas berkomunikasi antar thread dalam proses yang sama gitu. Terus kait data, eh, dia kalau misalnya proses dia tidak berbagi data dengan proses lain, tapi kalau thread dia berbagi data dengan thread lain dalam proses yang sama. Gitu. Dan intinya udah ada di jabarin terkait hmm, perbedaan proses dan thread sendiri. Hmm. Terus juga proses itu dia uh, yang tadi terisolasi gitu, jadi makanya dia nggak bisa untuk komunikasi dengan uh, proses lain dia butuh mekanisme tambahan gitu. Dan ini untuk satu cycle-nya tadi life cycle-nya itu yang tadi di bahas dulunya kalau misalnya thread dia cuman ada running, ready dan block. Nah, lanjut ke nomor selanjutnya ini tentang uh, untuk sistem fork atau ya function fork dan terkait kerjasamanya dengan wait. Nah, fork sendiri adalah sistem call yang digunakan untuk membuat proses baru, itu menciptakan proses anak, ini child process, yang merupakan salinan persis dari proses parentnya atau induknya, eh, yang ya diterima persis dengan proses induk eh, yang memanggilnya. Nah, proses anak atau child process ini menerima PID baru yang unik, namun menyimpan PPID atau parent process ID dari induknya. Jadi dia setelah proses anak dibuat, baik proses induk maupun proses anak dieksekusi secara bersamaan gitu. Iya. Nah, dan jumlah proses yang terbentuk tuh mengikuti rumus 2 pangkat n, di mana n adalah jumlah pemanggilan fork. Kalau misalnya forknya dipanggil 3 kali, maka dia 2 pangkat 3, jadi maka ada 8 proses. Jadi mungkin kayak satu induk proses dan sisanya tuh child prosesnya. Dan untuk alur setelah dari pemanggilan fork itu sendiri, proses anak kan terdapat mendapat salinan, salinan data gitu
kayak berupa file terbuka, variabel, address space dari proses induk, dan terus keduanya berjalan atau dieksekusi secara bersamaan, concurrent, setelah pemanggilan fork gitu. Nah, tapi karena address space terpisah, perubahan yang ada di proses induknya tidak sorry, perubahan di proses anak tidak mempengaruhi proses induknya, gitu. Dan sebaliknya. Nah, fork mengembalikan nol untuk proses anak dan PID anak untuk proses induknya. Hmm. Dan nah, terkait hubungannya dengan wait ini, jadi kan setelah kalau misalnya proses anak selesai, dia memanggil exit gitu, untuk mengurangi jumlah proses dalam sistem. Nah, exit menerima status keluar exit status sebagai parameter yang dibaca oleh proses induk. Contoh exit 0 artinya proses selesai dengan sukses. Nah, di mana untuk proses induk bisa menangkap atau bisa membaca parameter tadi atau status exit dari child prosesnya, dia butuh wait gitu. Karena tanpa wait, proses anak yang sudah selesai akan berubah jadi zombie proses, di mana prosesnya sudah selesai tapi dia masih ada gitu, atau tercatat ada gitu. Dia menempati slot PID pada tabel proses gitu. Jadi walaupun tasnya atau pekerjaan udah selesai, tapi dia masih ada gitu. Dia belum dihilangkan gitu. Ini bisa membuat PID habis dan juga memori terbebani. Nah, berarti dengan wait, proses induk akan menunggu hingga proses anak selesai dieksekusi, membaca exit status dari proses anak, dan membersihkan sisa memori proses anak sepenuhnya. Tuh. Nah, selanjutnya ini untuk makro WIF exited dan W exit status, W exit. Nah, jadi kan setiap proses anak berakhir, induk bisa mengetahui uh, proses apa status berakhir dari proses anak itu lewat dua makro ini. Jadi tadi WIF exited dan we exit status ini beberapa makro yang digunakan bersama wait dan apa salah bersama wait atau wait PID. Nah, untuk WIF exited status ini mengembalikan nilai true, yaitu bukan nol jika proses anak berakhir secara normal, yaitu proses kembali dari fungsi main atau proses memanggil salah satu fungsi exit atau exit. Jika proses anak dimatikan secara paksa, misal dengan sinyal cycle, WIF exit akan mengembalikan false. Hmm. Nah, terus kalau misalnya untuk quick exit status, ini digunakan setelah tadi WIF exited bernilai true. Jadi kalau misalnya bisa dipanggil ketika ini makronya yang sebelumnya tadi bukan nol atau true. Jadi makro ini mengambil nilai exit status 4 bit bawah yang dikirim oleh proses anak melalui exit. Dan nilainya adalah angka yang kamu berikan ke exit. Jadi misalnya exit 0, maka exit status akan menghasilkan 0. Gitu. Nah, ini untuk terkait nilai PID pada wait PID itu kalau misalnya kurang dari negatif 1, berarti itu artinya tunggu anak yang grup ID prosesnya sama dengan uh, jadi artinya tunggu proses anak manapun yang ID grup prosesnya sama dengan nilai absolut dari PID. Nah, kalau misalnya sama dengan negatif 1 artinya menunggu proses anak, sama dengan 0 artinya menunggu proses anak manapun yang ID grup prosesnya sama dengan ID grup proses pemanggil. Lebih besar daripada 0, itu artinya tunggu proses anak yang ID prosesnya sama dengan nilai PID.
Jadi tadi di kedua makro ini ada dua opsi yang digunakan untuk mengetahui status keluar dari proses anak. Nah, selanjutnya ini bakal bahas tentang function of family exec. Nah, jadi exec itu adalah kumpulan sistem call yang menggantikan program yang sedang berjalan dengan program lain. Nah, jadi berbeda dengan fork yang tadi itu menambah proses, exec mengganti isi dari proses yang ada, tapi PID tetap sama. Nah, tapi kode, data, stack, dan heap semuanya diganti. Nah, cara kerja exec itu dia mulai dari pembuatan kode baru, ini pembuatan kode baru, terus S, gimana nih sistem operasi mencari file eksekusi yang diminta, gitu. Misalnya slash bin atau slash terus dia overwriting memory, jadi seluruh isi memori, kode, stack, data, stack, heap, proses lama dihapus dan diisi program baru. Terus proses versi PID proses tidak berubah, hanya isinya yang diganti. Terus titik awal baru di mana eksekusi dimulai dari fungsi main program baru. Nah, ini itu tanpa kembali ya tidak pernah. Jadi jika exec berhasil, kode setelah bari exec tidak pernah dijalankan karena kode lamanya sudah hilang hanya jika gagal exec return negatif 1. Ini ada daftar dari function exec tuh. Pertama tuh ada execl, jadi ini argumen berupa daftar list, dia butuh file lengkap ke path lengkap ke file. Kalau misalnya execv, dia argumen berupa array atau vektor, dan dia butuh path lengkap. Terus kalau execlp, dia berupa argumen daftar atau list yang dia otomatis cari di path system. Nah, kalau misalnya execle itu dia seperti sama execl, tapi bisa kirim variabel lingkungan atau environment custom. Nah, ini sama karena itu tuh penambahan dari arti sufiksnya itu. Jadi kalau misalnya tadi v itu vektor, l itu list, terus kalau misalnya ada path tuh jadi ini tuh cukup tulis nama programnya. Jadi karena sistem akan mencari sendiri path-nya. Gitu. Jadi tanpa harus nulis path secara lengkap. Kalau i itu environment, jadi bisa set variabel lingkungan custom lewat array tambahan. Terus ini ada hmm, eh, perbedaan utama dari fork dan execute. Kalau lebih tadi dijelasin kalau misalnya fork itu dia membuat proses baru atau duplikat, tapi kalau execute itu mengganti program dalam proses yang ada gitu. Nanti dia dan kalau fork itu kan dibuat PID baru untuk anak, induk dapat PID anak. Nah, terus kalau execute PID tidak berubah. Nah, induk tuh kalau fork tuh induk dan anak berjalan bersamaan. Kalau exec tuh tidak pernah kembali ke kode lama jika berhasil. Jadi kalau misalnya tadi di di bawah uh, fungsi execnya tuh ada kode baris kode itu nggak bakal dijalanin. Kalau misalnya emang execnya tuh berhasil. Nah, terus ada return returnnya dia mulai kalau nol. Kalau di fork tuh kalau nol di anak atau p di anak di induk atau min satu atau error. Jadi maksudnya dia tuh diprosesnya di mana? Kalau misalnya dia emang returnnya 0, berarti dia di anak di child prosesnya. Kalau misalnya PID anak yang returnnya tuh berarti kita di proses induknya. Kalau misalnya satu tuh error. Terus kalau misalnya uh, di Excel itu dia returnnya tuh jika tidak ada jika berhasil, dan satu jika gagal. Terus kalau fork tidak butuh parameter wajib atau apapun, kalau misalnya eh, dari Excel itu dia butuh path atau nama program dan argumen.
Nah, terus select memori, kalau misalnya fork tuh child process udah pas salinan memori dari induknya. Kalau exec tuh memori, untuk di memori dia semua isi memori diganti program baru. Nah, terus mengapa keduanya sering digunakan bersama? Pola fork ditambah exec adalah itu fondasi dari cara Linux menjalankan program baru. Alasannya karena fork tuh kan hanya menghasilkan proses duplikat, tidak dia tidak bisa menjalankan program yang berbeda. Nah, dengan ditambahkan dengan exec, jadi uh, yang dimana kalau exec itu tapi dia bisa menjalankan program yang berbeda gitu. Tapi dia nggak bisa menjalankan dua program sekaligus. Dia cuma bisa mengganti proses yang ada. Nah, kombinasi dari dua itu, fork ditambah exec gimana? Fork itu membuat proses baru, lalu exec di cat prosesnya sehingga mengganti cara proses itu dengan program yang baru atau yang ingin digantikan dengan program yang diinginkan. Dan hasilnya tuh dua program yang berbeda berjalan bersamaan. Nah, terus ini ada kode untuk uh, penggunaan fork dan exec dan juga wait. Jadi pertama tuh ada ini untuk define nama atau pemudahan print stringnya itu. Jadi mendefinisikan konstanta yang bakal digunain itu buat printnya. Terus ini ada fit PID fork nih membuat proses anak dan PID disimpan untuk menentukan siapa induk dan siapa anaknya. Nah terus ini kalau misalnya PID-nya kurang dari 0 berarti dia gagal, forknya gagal. Ini Nah, tadi kan bilang kalau misalnya PID-nya 0, berarti kita lagi ini di child process. Jadi blok ini hanya dijalankan oleh chat process gitu. Nah, di sini dia masuk ke exec. Jadi ini kan barisnya hanya dijalankan. Hmm, dia mengganti proses child process ini mengganti dengan program echo gitu. Program ekosistem dan jika berhasil baris selanjutnya tidak akan pernah dieksekusi. Jadi programnya dia bakal diganti uh, ke program echo gitu dari pemanggilan fungsi exec ini. Nah, jadi baris di bawahnya ini yaitu kode printf ini dia nggak bakal dijalin karena exec itu berhasil. Nah, itu kalau else ini berarti uh, parent prosesnya dan ini uh, dia bakal nge-print ini parent proses itu juga dia lagi menunggu cara proses selesai sebelum melanjutkan. Nah, terus ia menggunakan wait, terus akhirnya uh, di print uh, untuk memberitahu kalau misalnya child proses itu udah selesai dieksekusi. Gitu. Sekian ini untuk outputnya dari kodenya. Sekian untuk yang penjelasan untuk TP, lanjut untuk CS. Lanjut untuk di case tadi, di case tadinya. Jadi pada case tadi kan dia diminta untuk membuat kode atau program yang mensimulasikan tes management system. Jadi untuk gambaran besarnya jadi kayak uh, ya ada kayak manajer yang membagi tugasnya ke uh, bawahannya gitu. Jadi bakal ada ini kan ada lima child process itu yang mendapatkan task yang berbeda-beda gitu. Antara untuk setiap proses lifecycle-nya bakal mm, didokumentasikan gitu proses lifecycle.
seluruh proses life cycle-nya dengan sistem logging, ya dengan sistem logging. Nah, eh, nah, kan untuk eh, di awal kita ke kode kode master ya, master apa misalnya. Nah, jadi di awal kode itu ada strand time nol ini. Ini tujuan tuh agar untuk mendapatkan angka yang acak gitu, angka acak yang dihasilkan bakal berbeda-beda setiap kali program dijalankan gitu. Jadi nah, jadi eh, biar enggak angkanya selalu sama. Nah, setelah itu ini disiapkan beberapa array untuk menyimpan data penting kayak PID setiap child, terus nomor tasknya, dan waktu mulai eksekusinya. Ini tadi array untuk eh, PID child sama time waktu mulai eksekusinya. Nah, ini juga ada indikasi untuk yang sukses dan yang failed-nya. Nah, terus ini eh, ada print master program started, berarti menandai kayak ya, program yang untuk masternya udah berjalan. Terus, em, nah ini karena antara setiap eh, child prosesnya bakal beri dua angka acak gitu untuk argumen sebagai argumen selanjutnya. Maka ini dibuat dulu eh, untuk setiap proses anaknya dibuatkan dua angka, dua angka acak gitu tersebut. Nah, terus ini eh, baris untuk fungsi for-nya. Jadi mulai dari bawah, ini prosesnya bakal terjadi akan terbagi dua gitu ada proses untuk proses induknya dan child prosesnya. Jadi mulai dari sini dia akan ada duplikasi prosesnya gitu. Hmm. Nah, so, kayak tadi kalau saya nilainya itu PID-nya berarti kita ini untuk child prosesnya. Jadi, nah terus eh, di child prosesnya ini dia bakal transformasi child child prosesnya ke worker gitu. Jadi ntar dia bakal pindah ke program uh, uh, kode di worker gitu. Nah, nah, terus ya, kita mungkin masuk ke workernya aja dulu. Nah, di worker ini di pertama-tama dia bakal ngecek argumen yang diterimanya. Jadi tadi yang diberikan gitu kalau kurang dari ini 4 argumen dia langsung keluar dengan pesan error gitu. Kalau argumennya lengkap eh, worker akan mengonversi string yang diterima menjadi integer menggunakan me atoy. Terus jadi eh, si worker ini atau child process ini dia tahu ini task yang berapa dan angka berapa yang harus diolah gitu. Habis itu bakal dicatat di lognya lalu mencetak hasil penyerahan ke terminal.
Nah, ini untuk eh, sleep harus B. Jadi intinya setelah mengecek hasil penjumlahan, worker memanggil sleep harus B ini untuk dia jadi tidur selama A plus B detik gitu. Ini masih memastikan pekerjaan yang berat dan bis kalau misalnya emang misal kayak A sama dengan 3 dan B sama 5 berarti worker tidur 8 detik itu masih aman karena kurang dari 15 detik gitu. Karena kalau misalnya karena dia ada batas time out waktunya jadi itu time out tuh 15 detik jadi eh, nggak bisa melewati dari itu kalau misalnya kayak hasil akusnya melebihi 15 misal 17. Nah ini masalah akan mendeteksi dan membunuh worker ini sebelum eh, dia bangun gitu sebelum selesai sleepnya. Nah, tapi kalau misalnya tadi dia nggak memicu timeoutnya, worker bakal menghitung faktorial dari angka A menggunakan fungsi rekursif lalu mencetak hasilnya beserta PID dan PPID-nya. Ya. Nah, terus dia kalaupun setelah udah selesai dia bakal ada transformasi atau misalnya eh panggilan exec kedua kalinya dia bakal pindah berganti program lagi itu menjadi program ls save L itu perintah itu kan perintah terminal Linux untuk menampilkan isi directory gitu. Ntar pasti nah, jadi ntar eh, terminal bakal menampilkan daftar file seolah-olah seolah-olah strip file yang menjalankannya langsung. Nah, ntar dia bakal kembali ke master, ke calling dan timeout. Balik ke masternya. Hmm, Nah, di sini master memantau setiap child menggunakan teknik ini disebut calling. Itu setiap satu detik yang mengecek apakah child sudah selesai. Itu dia ini. Result with ID. Nah, flag WNO yang di sini artinya cek apakah sudah selesai. Kalau belum jangan blok, langsung balik. Hmm. Dan kalau misalnya emang child selesai tepat waktu, master bakal baca exit kodenya gitu. Ini di sini in exit code nih. Membaca WIF exited status dan exit status. Hmm, jadi kan ini kalau WIF exited itu dia ngecek apakah chat keluar secara normal. Kalau iya, ntar we exit status mengambil kode exitnya, lalu penghitung sukses bertambah satu. Jadi di ininya, kan kalau misalnya exit code-nya satu berarti kan ini karena dari ini satu ya. Jadi intinya kalau misalnya dia hmm, berhasil, dia bakal ngeprint ini, ngeprint string ini. Ya, misalkan dia exit uh, kode exitnya berapa sama dengan waktunya, terus juga bakal dimasukin ke summary untuk programnya kalau misalnya yang sukses sudah bertambah. Nah, dari ini kalau misalnya lebih ntar out dia bakal dipanggil untuk uh, cycle. Jadi
Terus tetap ada wait PID untuk membersihkan sisa-sisa proses yang sudah mati agar tidak jadi zombie proses yang memenuhi memori. Dan Files untuk sistem loginnya itu eh, kan dia tuh program yang ada di master maupun di workernya. Jadi kan di fungsi eh, di fungsi write lognya ini jadi untuk cara kerjanya itu dia bakal buka log file.txt dengan mode append ini bakal mastiin tulisan baru selalu ditambah di akhir dan tidak menimpa data yang lama. Terus dia bakal uh, ambil waktu saat ini, waktu sekarang untuk timestamp. Terus tulis satu baris log baru, satu baris log dengan format ini ya ya terus month, day, hour, minute sama second pesannya itu kesal pesan terus dia tetap file close. Dan sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.